Setahu saya dari dokter dikasih tahu mamanya juga itu plasentanya tuh berada di bawah, jadi gampang berdarah gitu. Tapi setelah dicek si Ren itu janinnya alhamdulillah baik-baik saja. Tapi memang karena plasenta di bawah, jadi memang gampang sekali berdarah kalau bergerak. Nah untuk saat ini memang harus bed rest dulu di rumah sakit. Cuman seperti shock yang kemarin aja gitu. Tapi nggak ada apa-apa kok, nggak ada yang harus terlalu dikhawatirkan. Ya, selama hampir 7 jam, Edis berhadapan dengan penyidik yang mencecar dirinya dengan 10 pertanyaan seputar keterlibatan dirinya yang kabarnya telah menerima uang senilai 1 miliar rupiah dari Ferry Setiawan, sang suami. Lamanya pemeriksaan ini kabarnya membuat Edis stres dan depresi. Lantas benarkah Edis tertekan dengan status barunya ini? Oke, turun lagi mbak, satu lagi mbak, turun lagi mbak. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini berjalan lancar. Terima kasih yang kedua kali lagi teman-teman media masih setia di sini gitu ya. Ya lumayan lelah aja, masih sama seperti bagian masalah. Tambahan aja masih sama, tambahan aja dari ya agak lelah saya hari ini memang agak sedikit kurang sehat. Sebagai wanita, bukan tidak mungkin jika Edis membutuhkan mental yang kuat, mengingat ia terancam Undang-Undang Tindak Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Benarkah Edis sempat khawatir dengan kabar yang menyebutkan jika dirinya akan ditahan mengikuti jejak suaminya yang kini mendekam di rutan Cipinang? Dan benarkah lantaran dianggap kooperatif, Edis tak langsung ditahan atas statusnya itu? Alasan penahanan apa? Emang Mbak Edis kabur, enggak kan? Setiap kali diminta untuk hadir, selalu hadir. Nah, kalau memang tidak kooperatif, kemungkinan Mbak Edis ditahan itu bisa saja, karena alasan penahanan ini kan tidak bisa diterapkan ke klien kami. Tapi untuk pastinya, seperti statement saya kemarin itu, alasan penahanan tidak tahan dan ditahani seseorang itu silakan tanyakan ke penyidik. Nah sampai saat ini Mbak Edis dianggap masih sangat-sangat kooperatif oleh penyidik. Suatu keadaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa Mbak Edis akan melarikan diri, mengulang perbuatannya lagi seperti dilakukan atau mempersulit penyidikan dan menghilangkan barang bukti. Sampai saat ini kami masih tetap kooperatif. Doanya dari teman-teman, mudah-mudahan saya bisa menjalani ujian ini dengan sabar dan ikhlas serta tawakal ya. Keterlibatan Edis dalam kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang melibatkan suaminya ini lantaran Edis diduga mengetahui pekerjaan sang suami. Pihak kepolisian juga menganggap sebagai istri Edis haruslah mencurigai saat dirinya menerima uang dengan total 1 miliar rupiah yang dimasukkan dalam rekeningnya dari suaminya yang disinyalir merupakan hasil penipuan dan penggelapan. Namun, kuasa hukum Edis berkelit jika uang yang diterima kliennya itu adalah bagian dari kewajiban Ferry memberi nafkah pada Edis setiap bulannya. Penetapan ini tentunya dari hasil analisa mendalam dan waktu yang cukup panjang. Jadi bukan tiba-tiba, bukan sesegera mungkin, tidak. Ya, dari mempelajari keterangan saksi, bukti yang ada, petunjuk jaksa, dan keterangan saksi ahli di bidang Undang-Undang Tindak Pidana. Nah kan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang ancaman hukumannya 5 tahun. Undang-Undang Pencucian Uang itu nomor 8 tahun 2010. Apa yang dilakukan oleh FR suami EA ini yang bersangkutan dalam kegiatan pelanggaran pidana, penipuan, penggelapan, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dari rekening suaminya FR ada mengalir beberapa dana ke berbagai pihak, ya, termasuk ke EA, istrinya. Dalam prosesnya kita teliti ada lebih daripada belasan kali dari 2 rekening FR mengalir ke rekeningnya EA, dan di situ sejumlah uang sudah diterima. Yang Edis terima adalah aliran dana yang jumlahnya 100 juta per bulan yang sudah pasti tetap dan sebagaimana diperjanjikan suaminya, bahwa itulah uang yang dipergunakan untuk nafkah istri. Itulah yang digunakan untuk keperluan keluarga. Uang yang diperoleh Edis itu dalam jumlah yang relatif tetap tiap bulannya. Dalam arti memang Edis sudah menerima uang sejumlah 100 juta per bulan, itulah uang nafkah yang diberikan suaminya
Edis bilang menerima uang 100 juta per bulan itu adalah hal yang kecil buat seorang istri dari pengusaha batubara. Bener nggak? Miliaran penghasilan, kita sama-sama tahu lah. Kasus yang melibatkan suami Edis ini berawal atas laporan seseorang bernama Apriyadi Malik dalam kerjasama distribusi batubara dengan PT PLN yang belakangan ternyata fiktif. Ferry ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat pulang dari Singapura pada 18 Oktober 2013 silam. Jika Edis terancam hukuman 5 tahun penjara, Ferry terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Bahkan kuasa hukum Edis menilai jika tindak tanduk Ferry ini tidak berkaitan dengan Edis. Walaupun sebagai istri, Edis sama sekali tidak mengenal siapa saja partner bisnis suaminya itu. Bayang-bayang terali besi ini makin memupus soal harapan Edis untuk bisa kembali bersama dengan sang suami dalam waktu dekat. Yang saya aneh dan saya sangat bingung itu, kok bisa seorang Edis Adelia dikenakan pasal 372 yaitu penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh suaminya, ya kan? Sedangkan dalam perbuatan hukumnya sendiri tidak ada hubungan antara Edis dengan pelapor, menipu atau menggelapkan sebagaimana dituduhkan Edis. Edis nggak kenal pelapornya, Edis nggak pernah ketemu sama pelapornya, Edis tidak pernah menjanjikan melakukan rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat atau keadaan palsu atau janji palsu kepada pelapor, ya kan? Kok bisa Edis jadi tersangka penggelapan dan penipuan? Alhamdulillah saya sama suami juga kita saling support ya. Kita saling support, ujian nikmat ini luar biasa juga untuk suami saya juga. Waktu untuk beribadahnya lebih banyak. Suami saya subhanallah gitu, tiap malam malah tahajudnya nggak pernah ketinggalan. Puasa Senin Kemis gitu kan, terus sholat fardunya berjamaah. Baca Qur'annya tiap hari gitu. Jadi justru walaupun kita berjauhan tapi kan kita yang namanya suami istri kita pasti ada ikatan batin. Mudah-mudahan saya sama suami bisa kembali berkumpul kembali. Sejak kasus ini bergulir, kehidupan suami istri Edis dengan Ferry bisa dibilang jauh dari kemesraan. Menjelang 1 tahun pernikahannya, sang suami justru diciduk oleh pihak berwajib guna mempertanggungjawabkan semua dugaan yang diarahkan kepadanya. Rumitnya persoalan yang menimpa dirinya ini sepertinya memang ingin dinikmati oleh Edis seorang diri, karena sampai-sampai pihak keluarga tidak mengetahui beban yang ditanggung oleh wanita berusia 23 tahun ini. Lantas apakah benar jika Edis tidak ingin membuat ayah dan keluarganya bersedih? Terima kasih, pokoknya saya minta doanya aja saya bisa sehat. Iya, tahu dari infotainment ya permasalahan itu, tetapi secara detail kita nggak tahu ya. Taunya yang normatif aja lah ya, yang ya bercanda biasa ketemu keluarga gitu, seperti nggak ada masalah. Tekad untuk bisa segera menjadi orang tua membuat Shirin Sungkar dan Teguh Wisnu optimis jika jabang bayi yang kini bersemayam di rahim Shirin Sungkar kelak menjadi milik mereka. Perjuangannya untuk menjadi seorang ibu mesti Shirin alami ketika ia nyaris kehilangan bayinya akibat mengalami pendarahan pada hari Sabtu lalu. Kondisi plasenta Shirin yang tak semestinya membuat kehamilan Shirin rentan. Alhasil demi sang jabang bayi, Shirin diharuskan bed rest beberapa hari di rumah sakit. Benarkah Shirin sempat syok ketika mengetahui dirinya mengalami pendarahan? Alhamdulillah baik, Shirin baik, doakan saja. Ya kemarin sempat pendarahan ya Shirinnya. Terus kalau masalah soal pendarahan, saya tanya juga dan konsultasi sama beberapa memang sudah mengalami itu gitu. Memang kadang-kadang lagi hamil itu memang kan ada tipikal memang yang gampang pendarahan itu gampang gitu ya, ada juga yang kuat gitu. Nah Shirin yang kemarin yang setahu saya dari dokter dikasih tahu mamanya juga itu plasentanya tuh berada di bawah, jadi gampang berdarah gitu. Tapi setelah dicek Shirin itu janinnya alhamdulillah baik-baik saja, tapi memang karena plasenta di bawah, jadi memang gampang sekali berdarah kalau bergerak. Nah untuk saat ini memang harus bed rest dulu di rumah sakit. Cuman seperti shock yang kemarin aja gitu, tapi nggak ada apa-apa kok, nggak ada yang harus terlalu dikhawatirkan.
Tidak hanya